Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dan hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peta geologi Banjarnegara. Berikut anggota kelompok kami. Lalu di sini ada koordinat dari Banjarnegara. Yang pertama itu di antara 7 derajat 0 menit hingga 7 derajat 30 menit lintang selatan dan 109 derajat 30 menit hingga 110 derajat 0 menit bujur timur. Lalu ini adalah potongannya dari A ke B, dan ini juga ada garis batas Kabupaten Banjarnegara. Lalu kita masuk ke jenis batuan. Yang pertama ada jenis KTI, yaitu ada batu basal, terinjak hitam dan merah, batu basa dan ultra basa, sekis, filit, griwake, batu gamping merah, dan kelabu. Lalu selanjutnya ada KTM, itu berisi granit, porfir plagioklas kuarsa, gabbro, amfibolit, serpentin. Lalu KTLB itu aglomerat, lava andesit, oren Belanda, tuff. Lalu KT itu ada pasir, lanau, tuff, konglomerat, batu pasir tufan, batu lempung. Dan KA itu kerikil, pasir, lanau, dan lempung. Lalu masih ada jenis batuan lainnya. Yang pertama itu ada TPT yang berisikan batu pasir gampingan, napal, TPTB yang berisi breksi gunung api, batu pasir tufan, TPTL batu gamping, terumbu, napal, batu pasir, TMPH itu batu pasir tufan, konglomerat, napal, dan batu lempung, TMPK itu lava andesit dan basal, TMR itu serpih, napal, dan batu pasir gampingan. Selanjutnya ada mineral dan klasifikasi dasar batuan. Yang pertama ada batuan beku. Batuan beku itu ada batuan beku asam atau intermediate yang silikanya tinggi. Yang pertama ada granit dan porfir plagioklas kuarsa. Ini tuh batuan yang didominasi oleh mineralnya terang seperti kuarsa dan feldspar. Yang kedua ada lava andesit Belanda. Ini itu intermediate yang mengandung plagioklas dan mineral gelapnya itu seperti Hornblenda, sejenis dengan amfibol. Yang kedua ada batuan berku basa atau silikanya rendah. Pertama ada batu basalt dan gabo, yaitu batuan kaya mineral gelap seperti piroksen dan plagioklas yang kaya kalsium. Yang kedua ada batuan basa dan ultra basa, mengandung konsentrasi tinggi mineral ferromagnesian, seperti besi dan magnesium, seperti juga piroksen dan olivin. Yang ketiga ada piroklastik, batuannya yaitu tuff, terbentuk dari material yang terlontar saat erupsi gunung api, sehingga mineralnya mencerminkan batuan vulkanik induknya. Lalu ada batuan sedimen, yang pertama itu klasik. Ini tuh diklasifikasikan berdasarkan ukuran butirnya. Batuan batuan yang butirnya paling kasar itu adalah kerikil dan konglomerat. Yang kedua, batuan berbutir pasir, seperti pasir, greywake, batu pasir tufan. Dinominasinya dengan mineral resisten seperti kuarsa dan juga mengandung feldspar serta fragmen batuan. Yang ketiga ada batuan berbutir halus, yaitu lanau dan batu lempung. Mineralnya itu didominasi oleh mineral lempung seperti kaulinit atau ilit dan juga partikel halus seperti kuarsa atau feldspar. Yang kedua ada kimia atau biogenik, yaitu ada batu gamping merah dan kelabu. Mineral utamanya adalah kalsit. Yang kedua ada rijang hitam dan merah. Mineral utamanya yaitu kalsedon dan kuarsa mikrokristalin. Lalu ada batuan metamorf, yang pertama ada sekis dan filit. Ini batuan metamorf yang menunjukkan foliasi atau pelapisan. Mineral utamanya itu seperti mika dan kuarsa. Yang kedua ada amfibolit, batuan metamorf yang kaya mineral amfibol, seperti hornblenda dan plagioklas. Yang ketiga ada batuan serpentin, batuan ini terbentuk dari alterasi atau metamorfosis hidrasi batuan ultrabasa. Mineral utamanya yaitu mineral kelompok serpentin. Nah, selanjutnya ada umur batuan di Banjarnegara. Mulai dari yang termuda, yaitu QA, yang berumur 11.700 tahun yang lalu hingga berlanjut, yaitu pada akhir masa Holosen. Selanjutnya ada QT yang berumur pada pertengahan masa Plistonia. Next.
Selanjutnya ada QTLB yang berumur sekitar 2,58 juta tahun yang lalu, yaitu pada masa akhir Pleistosen dan awal Pistonia. Dan hal ini juga sama untuk batuan QTLC. Nah, selanjutnya untuk TPT, yaitu berumur 2,58 hingga 3,6 juta tahun yang lalu, yaitu pada pertengahan masa Pliocen, dan hal ini juga berlaku untuk TPTB. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk TPTL, yaitu pada pertengahan masa Pliocen. Nah, selanjutnya ada TMPK, maaf, yaitu berumur 5,33 hingga 11,6 juta tahun yang lalu, yaitu pada pertengahan masa Miocen hingga awal masa Pliocen. Selanjutnya ada TMPH yang berumur sama dengan batuan sebelumnya, yaitu pada pertengahan masa Miocen hingga awal masa Pliocen. Dan juga ada TMR yang berumur 11,663 hingga 23,03 juta tahun yang lalu, yaitu pada awal hingga pertengahan masa Miocen. Dan ada KTI yang berumur 65,5 juta hingga 55,8 juta tahun yang lalu. Dan yang terakhir ada KTM yang berumur sama dengan KTI. Oke, yang selanjutnya adalah formasi hambatan atau TMR. Di sini, di formasi hambatan ini jenisnya terisi serpih atau lumpur keras, ada juga napal, dan juga batu pasir gampingan. Nah, di dalam formasi ini juga terdapat fosil, itu ya dia mengandung foraminifera kecil dengan ketebalan formasinya lebih dari 300 meter. Kemudian selanjutnya ada formasi halang atau TMPH. Nah, di sini formasi ini berisi sedimen atau endapan yang berasal dari hasil erosi gunung api. Isinya itu adalah batu pasir tufan, konglomerat, napal, dan batu lempu. Kemudian dia berisi fosil juga, fosil Globigerina dan Foraminifera kecil lainnya, dengan umur kisaran Miocen tengah hingga Pliocen awal, dengan ketebalan maksimal 700 meter. Kemudian selanjutnya ada formasi kumbang atau TMPK. Di sini berisi dia formasi vulkanik dengan isinya lava andesit dan basal, bersama dengan breksi atau batuan pecahan dan tuff atau abu vulkanik. Dia berisi fosil juga, yaitu mengandung fosil Globigerina dengan umur Miocen tengah hingga Pliocen awal. Kemudian ada juga formasi tapak dengan isi batu pasir gampingan dan juga napal berwarna hijau. Dia berisi fosil dengan pecahan-pecahan moluska dengan umur sekitaran Pliocen dan ketebalan sekitar 500 meter. Kemudian ada formasi batu gamping tapak. Nah, di sini dia berisi batu gamping terumbu, batu gamping, napal, dan juga batu pasir. Kemudian dia juga berisi fosil moluska dan juga foraminifera dengan umur sekitaran Pliocen. Selanjutnya adalah anggota breksi formasi tapak atau TPTB. Dia berupa breksi gunung api atau batu pasir tufan dengan umur sekitaran Pliocen dengan ketebalan sekitar 200 meter. Ya, selanjutnya untuk struktur geologi di sepanjang potongan itu tuh ada lipatan dan sesar, yaitu sesar naik. Untuk lipatan itu lipatan anticline itu ada di area yang terdiri dari batuan TMPH yang berwarna hijau dan TMPK yang berwarna merah, yang dimana dia tuh memiliki usia tersier, tengah hingga akhir, yang dikelilingi oleh batuan era tersier Pliocene, itu TPT yang berwarna kuning, TPB yang coklat, TPD biru, hingga batuan kuarter, yaitu QTLB yang coklat hingga ke oranye, dan QTK hijau. Selanjutnya, itu ada potongan sesar naik yang ada di tanda lingkaran A, B, dan C. Untuk yang A, itu batuan KTI yang bergerak naik terhadap batuan KTS. Untuk bagian yang B, itu batuan KTM yang bergerak naik terhadap batuan KTS. Dan sesar naik yang C ini dia terjadi setelah lipatan antiklin yang tadi, yaitu di mana batuan TMPK itu bergerak naik terhadap batuan TMPH, yang di mana batuan TMPH ini ya usianya tuh lebih tua dibandingkan batuan TMPH. Terus juga
batuan TMPH itu relatif naik juga terhadap batuan TMR, dan batuan TMR yang kiri dia relatif bergerak terhadap batuan TMR yang di sebelah kanannya. Selanjutnya untuk bencana di Banjarnegara. Sebelumnya bencana yang sering terjadi di Banjarnegara ini adalah tanah longsor. Nah, hal ini disebabkan karena material penyusun batuan dan struktur geografis di Banjarnegara itu sendiri. Untuk bencana longsor yang baru saja terjadi itu ada di daerah Dusun Sitikung, Desa Pandenarum, yang terjadi pada tanggal 16 November 2025. Di mana di daerah Desa Pandanarum itu tuh material batuannya itu TMPH dan TMPK dengan struktur geografinya tuh curam. Jadi batuan TMPH itu tuh terdiri dari batu pasir yang dia tuh poros dan batu lempung atau napal yang dimana dia tuh kedap air dan bersifat plastis. Jadi ketika hujan lebat, lapisan batu pasir itu menyerap air, tapi airnya itu tertahan di lapisan batu napal atau batu lempung tadi, sehingga batu napalnya ini dia tuh bersifat lunak dan licin. Terus untuk batuan TMPK itu tuh dia didominasi oleh material vulkanik seperti Breski dan Tuff, dan dia tuh menghasilkan tanah pelapukan yang tebal dan mudah jenuh air di lapisan atas. Peningkatan tekanan air pori akibat akumulasi air hujan di zona kontak kedua formasi itu yang menjadi pemicu utama menyebabkan massa tanah yang jenuh air tadi meluncur menuruni lereng curam. Selanjutnya itu ada longsor yang terbesar yang pernah terjadi di Banjarnegara, dinamai itu tragedi Legetang di Dukuh Legetang yang terjadi pada 19 April 1955. Jadi dia tuh longsornya itu longsor tipe rotasional, di mana tanah yang dari area biru itu dia tuh turun dan agak sedikit melompat, jadi sehingga mengenai area yang berwarna pink itu. Dan bencana pada Banjarnegara yang terakhir adalah gempa bumi Banjarnegara yang terjadi pada 18 April 2018. Faktor pemicu dari gempa ini adalah gempa darat yang terjadi di Pegunungan Serayu Utara. Nah, sumber gempanya itu sesar aktif di darat, bagian dari sistem sesar Baribis Kendeng. Nah, hal ini mengakibatkan gempanya itu terjadi hanya dalam kedalaman 4,4 km. Jadi tidak mungkin disebabkan oleh retakan lempeng di bawah Pulau Jawa. Nah, gempa ini berkekuatan 4,4 SR yang melanda Kabupaten Banjarnegara. Pusat gempa berada di 19 km tenggara Kajen, Kabupaten Pekalongan. Oke, selanjutnya seperti yang dibilang tadi, kalau misalnya Banjarnegara itu juga banyak terkena gempa. Kenapa? Karena di bagian selatan Jawa itu terdapat pertemuan antara lempeng Eurasia dan juga Indo-Australia. Nah, jarak dari Banjarnegara ke pertemuan antar lempeng ini nggak terlalu jauh. Dia sekitar 300 km. Next. Nah, kemudian apa dampaknya sih dari dekatnya jarak antar Banjarnegara dan pertemuan lempeng ini? Nah, dampaknya itu sebenarnya karena tumbukan dan gesekan antar lempeng itu bisa menyebabkan gempa di daerah-daerah terdekat situ. Nah, kemudian apa sih mitigasi awal yang bisa dilakukan oleh warga-warga atau masyarakat di daerah Jawa, terutama di Banjarnegara? Nah, pertama adalah dapat dilakukan dengan memastikan infrastruktur yang dibangun tahan terhadap gempa. Kemudian ada juga mitigasi berkala yang dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan evakuasi terhadap warga untuk meminimalisir kerugian yang terjadi apabila bencana tersebut terjadi.